Enaknya pakai Jiko siapa hari ini ya, Kak? Oh iya, pakai Oshi gua aja deh. Kan belum gua pakai Jikonya. Puri-puri, Gamba Budi. Bersama lagi dengan saya manusia Jawa yang hitam manis menggoda, Budi bukan Intel. Kali ini ya ping apa lagi ya? Oke, kita coba bahas aja deh yang lagi anget nih, Iran Israel aja ya. Nah, jadi sekitar 2-3 minggu lalu tuh kita semua tahu lah ya, terjadi peperangan antara Israel dan Iran. Kita mulai aja ulasannya ya. Dilansir dari Wall Street Journal, perangnya ini dimulai dari serangan dadakan Israel ke Iran pada tanggal 13 Juni 2025. Nih gara-gara ini ya diserang mendadak begini ya, Iran nggak terima dong. Nah, akhirnya dibalas tuh pakai kirim-kirim balik rudal balistik dan munisi-munisi jarak jauh lainnya ya, seperti drone, roket, gitu. Oke, selanjutnya detailnya nih gimana nih Bud ya? Tapi tar dulu, sebelum melangkah lebih jauh, kita disclaimer dulu bahwa kami di tim YouTube Budi Bukan Intel selalu mendukung kemerdekaan segala bangsa. Dan tentu saja Palestina termasuk di dalamnya. Apabila ada kalimat yang menyinggung atau tidak sensitif, mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada maksud apapun untuk seperti itu. Oke, perang Iran Israel ini sebenarnya cuma bagian kecil dari panjangnya konflik Iran Israel yang udah berlangsung lama nih. Dilansir dari Wikipedia yang mengutip artikel website berita UPI, ya UPI tapi bukan Universitas Pancasila ya, UPI nama website, bahwa konflik proksi antara Iran Israel ini sudah berlangsung dari invasi Israel ke Lebanon Selatan di tahun 1982. Jadi Iran ini udah lama ya guys ya, ngasih dukungan senjata, perbekalan, dan pelatihan militer ke milisi Hezbollah, nggak cuma kemarin aja gitu. Jadi udah sering nih dari lama gitu. Bahkan nih guys ya, sebelum revolusi Islam Iran di tahun 1979 ya, yang kita tahu semua, udah banyak elemen-elemen aktivis Islamis yang sudah gerak buat bikin gerakan di Israel atau bahkan melawan Israel terang-terangan. Contohnya apa Bud? Oh ada dong, Budi tidak asbun kalau di YouTube. Jadi Ayatollah Mahmud Talezani ya, tahun 1949 udah pernah mengunjungi tepi barat. Dan beliau tergugah sama nasib dari pengungsi Palestina di sana. Bantuan-bantuan ini makin intens ketika revolusi Islam Iran terjadi dan tahun-tahun setelahnya dari revolusi tersebut. Jadi emang dari awalnya lahir revolusi Islam ini kan sering ngaitin rezim Pahlavi ya, Reza Pahlavi itu rajanya Iran saat itu dengan dukungan Israel gitu. Jadi nggak heran lah ya, dari awalnya revolusi Islam Iran ini dan lahirnya Republik Islam Iran sudah anti Israel. Menariknya nih, dalam geopolitik itu ada satu idiom yang banyak banget dikutip sama orang-orang, terutama anak HI ya. Orang anak HI silakan komentar, absen, yaitu tidak ada kawan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang abadi. Nah, pernyataan ini terbukti ketika terjadinya perang Iran-Irak tahun 1980 sampai tahun 1988, di mana Israel saat itu justru memberi bantuan militer yang cukup signifikan kepada Republik Islam Iran. Nah, saat itu tuh padahal baru selesai revolusi Islam tuh, tapi masih bisa ada bantuan gitu dari Israel. Tahun 1980 ya bener-bener awal perangnya itu, dan awal baru belum ada setahun gitu revolusinya, itu ada pembelian ban untuk pesawat tempur F4 Phantom. Jadi ya namanya orang butuh ya, kalau udah masalah kedaulatan, haram halal itu udah nomor 2. Kepentingan nasional dulu guys. Jadi agak rumit gitu. 1980, 1988 Iran dibantu secara militer sama Israel. Tapi di satu sisi tadi sebelumnya 1982
Iran malah bantu milisi Hezbollah di Lebanon Selatan. Makanya kalau ada yang mandang geopolitik itu sesederhana kayak lu dukung klub bola gitu, bakalan ngawur guys, ngawur kalau kata orang Jatim tuh. Jadi saran gue ya, kalau kita ngomentarin geopolitik itu ya setia sama nilai aja, jangan fanboyan. Kalau istilah bekennya tuh apa ya, campis, jangan jadi campis guys ya. Dari dinamika yang tadi udah gue jelasin itu ya guys ya, panas dinginnya hubungan Iran Israel tuh makin lama makin memburuk ya. Jadi ya bukan panas dingin, tapi panas ke makin panas gitu. Retorikanya makin serem-serem. Nah, bahkan di tahun 2006 Presiden Iran saat itu Mahmud Ahmadinejad ya, yang sempat viral juga di Indonesia, ngeluarin pernyataan yang menginvalidasi dan menyangkal Holocaust. Gila banget ya, gua anti Israel tapi gua nggak sampai kayak gitu. Nah, saking geramnya sama Israel tuh dia sampai kejadian pembantaian Yahudi di Perang Dunia II tuh dia sangkal gitu. Gila sih. Nah, dari sudut pandang Iran, kejahatan-kejahatan perang Israel ini udah kelewat batas sehingga keluar tuh statement yang tadi gitu. Dan di tahun yang sama, dilansir dari New York Post, terjadi perang di Lebanon Selatan. Lagi, ada lagi. Dimulai dari serangan Hezbollah ke Israel Utara untuk menuntut pertukaran sandera dengan Israel. Jadi orang Hezbollah tuh ada yang ketangkep ya sama Israel. Nah, ini Hezbollah nih nyerang untuk menuntut pertukaran sandera. Yang nggak terima dong Israelnya. Akhirnya apa? Israel ngelancarin serangan udara dan artileri ke Lebanon Selatan. Jadilah itu perang 2006. Kalian udah pasti tebak kan guys, Iran tuh ngapain? Ya betul, udah pasti mensuplai banyak sekali material perang ke Hezbollah. Termasuk ATGM ya, Anti-Tank Guided Missile, yang cukup canggih pada masanya dan memiliki kemampuan untuk penetrasi lapisan zirah main battle tank berkava ya. Jadi kocar-kacir tuh IDF tuh. Nggak cuma Iran aja ya guys ya yang agresi, tapi Israel juga banyak juga dosanya. Tahun 2010 nih ya, ada 3 ilmuwan nuklir Iran yang dibunuh sama Israel. Total sampai tahun 2012 ada berapa? Ada 5 ilmuwan nuklir Iran yang dibunuh. Ya, jadi belum serangan udara yang sering dilakuin ke fasilitas pengayaan uraniumnya Iran tuh, itu belum dihitung tuh. Jadi di luar korban jiwa yang 5 tadi. Awalnya bahkan dari sabotase power line sampai mati lampu, dan puncaknya ya serangan ke fasilitas nuklir Iran itu di tanggal 13 Juni 2025 ke beberapa fasilitas nuklir milik Iran. Dan apa yang terjadi? Ya, perang Iran-Israel. Jadi serangan 13 Juni itu kan pembukanya ya perang Iran-Israel di 2025 ini. Setelah itu kedua pihak saling bertukar serangan sampai akhirnya terjadi perundingan gencatan senjata di tanggal 24 Juni 2025 kemarin. Korban berjatuhan di kedua belah pihak, udah pasti, baik kerugian material dan non material yang ditanggung baik oleh Israel maupun Iran. Jadi bisa dilihat ya, banyak banget kerugiannya. Perang yang disebut juga perang 12 hari ini oleh Donald Trump ya, cukup unik juga sih, karena baru kali ini gue lihat, ya ini pribadi ya, baru kali ini gue lihat segitu banyaknya ya rudal balistik, serangan drone, roket yang masif banget gitu, berhari-hari sampai ya sekitar 2 minggu lah, 12 hari kan. Di sebelum-sebelumnya tuh nggak pernah lihat saya kayak gini. Di Ukraina aja kayaknya nggak sampai semasif ini sih. Ya banyak gitu, cuman nggak masif banget gitu antar benuanya gitu kan. Kalau di Ukraina itu kan artilerinya field artillery ya, nggak sampai rudal balistik yang sampai ratusan gitu berangkat gitu kan. Terus Bud, ini ada untung ruginya nggak buat Palestina nih? Soalnya ya kalau cuma Iran Israel aja buat apa gitu kan. Di thumbnailnya juga ada tulisan Palestina, jangan clickbait doang Bud. Ya udah pasti ada dong. Dilansir dari Al Jazeera, ada ketakutan yang terbukti bahwa justru perang ini bikin Israel tambah menggila di Palestina. Ya, paling enggak 115 warga Palestina tewas di tangan IDF biadab, 70 diantaranya ketika mengantri bantuan kemanusiaan di Gaza. Gila ya, jadi lagi ngantri makan
ditembakin sampai 70 orang. Jadi agak serba salah ya. Kita pengen Israel dapat ganjaran setimpal atas dosa-dosanya di Palestina. Tapi di sisi lain Iran nyerang malah nyari kesempatan tuh IDF tuh. Gila sih. Nah, ini yang ketahuan ya, pasti lebih banyak lagi nih wartawan data kejahatan-kejahatan perang di Palestina selama 12 hari ini pasti banyak banget gitu kan. Tapi ya perang ini nggak sepenuhnya ngerugiin Palestina juga sih. Dengan adanya retaliasi Iran atas serangan ke Israel, orang-orang akan semakin aware tentang kondisi Israel dan Palestina. Dan akhirnya karena ada awareness itu, bisa lebih banyak lagi yang berempati terhadap Palestina, dan mudah-mudahan ya, amin ya robbal alamin, bisa menjadi sebuah gerakan yang akhirnya bisa memerdekakan Palestina seperti Afrika Selatan pada tahun 90-an. Tahu dari mana ada awarenessnya tambah naik? Kemarin di Glastonbury, Bob Violent pecah banget itu. Dia, dead to IDF tuh mantep banget tuh. Dia bener-bener advokasi soal kemerdekaan Palestina di depan orang banyak banget, dan ya itu festival terbesar lah di UK gitu kan. Jadi berhasil gitu perang Israel itu untuk ningkatin awareness. Jadi sekian ya guys ya. Gak banyak-banyak, minta maaf sebesar-besarnya karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan tolong cek fakta saya ya di kolom komentar seperti biasa. Makasih udah nonton sampai sini. Waduh. Dan sekali lagi like and subscribe ya guys ya. Sangat membantu sekali kalau berkenan. Kamu gak apa-apa kak? Silahkan berdiskusi bebas dan berkomentar sesukanya di bawah. Yang penting jangan keluar dari community guideline. Oke? From the river to the sea, Palestine shall be free. Hidup Jokowi.